Sebelumnya, setelah Wang Li melarikan diri dari avatar jiwa King Ling, dia mulai berkultivasi dengan menyerap energi spiritual di tambang uras spiritual dan menyerang domain teh Liuan Feng dan segel Suntai, meski seluruh proses sangat menyakitkan. Seiring berjalannya waktu, 3 bulan berlalu, Wang Ling akhirnya mampu melakukan terobosan melewati tahap jiwa yang baru lahir dengan bantuan Venar Roh. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mereformasi jiwa asalnya, dan tingkat kultivasinya akan kembali ke tahap formasi jiwa. Selain itu, domain teh Liuan Feng dan segel Suntai sedikit lagi hancur. Hanya tinggal 2 luka di tanda teh di wajahnya. Dibandingkan semua ini, pencapaian terbesarnya adalah dia menemukan bahwa seluruh sekte pemurnian jiwa kadang-kadang melepaskan fragmen jiwa yang tersebar, dan kemudian ratusan energi spiritual dari berbagai kultivator akan keluar untuk memperjuangkannya. Sementara di luar gua, Su Yun dan Liu Wei sedang duduk di bawah kanopi dengan sepiring buah. Liu Wei bertanya apakah ketika Qianmu keluar akan marah. Su Yun tersenyum mengatakan untuk jangan khawatir, karena setiap kultivator menyukai lingkungan yang baik. Tiba-tiba sinar cahaya datang, berubah menjadi seorang Guandong Jian. Melihat kedatangannya, Liu Wei dan Su Yun dengan hormat meminta agar Guandong Jian untuk kembali, karena Qianmu sedang kultivasi tertutup. Guandong Jian tidak memperdulikan Liu Wei dan Su Yun dengan berkata, "Enyahlah kalian berdua." Dengan itu juga, dia mengangkat tangannya. Sinar energi spiritual keluar dan berubah menjadi bentuk naga dan menyerbu menuju pelindung pintu gua. Namun saat naga akan melakukan kontak, tangan raksasa muncul menangkap naga dan menghancurkannya. Guandong Jian terkejut menatap gua. Wang Ling perlahan berjalan keluar dari gua. Asap hitam berbentuk tengkorak raksasa berada di belakangnya. Wang Ling bisa melihat kultivasi Guandong Jian berada di tahap awal jiwa yang baru lahir. Dengan ekspresi ketakutan, Guandong Jian berjalan mundur. Wang Ling berkata, "Serahkan bendera jiwamu, aku akan membiarkanmu pergi." Guandong Jian menjadi suram saat dia mengeluarkan bendera kecil 2 garis emas. Jiwa-jiwa yang berada di tingkat pendirian yayasan dan formasi inti, bahkan ada jiwa di tingkat jiwa yang baru lahir keluar. Mereka semua dibebankan kepada Wang Ling sembari berkata, "Aku memiliki bendera ribuan jiwa. Jika kamu bisa menang, aku akan menyerahkannya." Wang Ling menunjuk dengan tangan kanannya dan membentuk pusaran jiwa, menghisap jiwa-jiwa yang menyerbunya. Sementara fragmen jiwa yang baru lahir menggunakan beberapa metode untuk melarikan diri dari pusaran jiwa. Wang Li mengulurkan tangannya dan fragmen jiwa menjerit kesakitan saat ditangkap. Wang Li melihat fragmen jiwa dan bertanya, "Di mana kamu mendapatkan fragmen jiwa yang baru lahir ini?" Guandong Jian memberikan ucapan selamat karena menjadi orang ketiga di Gunung Pemurnian Jiwa yang menguasai pusaran jiwa. Mengenai fragmen jiwa yang baru lahir, aku menukar bendera 900 jiwa bersama dengan manual produksi bendera jiwa di Gunung Pengekstrak Jiwa. Setelah memberitahukan hal ini, dia pergi dengan ekspresi pahit. Wang Ling kemudian mengeluarkan selip giok pembuatan bendera jiwa dan dapat memahami beberapa rahasia saat kata-kata emas keluar menyebar. Perlu disebutkan bahwa metode bendera jiwa yang dipraktikkan Wang Ling bukanlah yang lengkap, melainkan bagian pertama. Ini dibagi menjadi pemurnian jiwa, pengekstrak jiwa, dan penyegelan jiwa. Hanya dengan mendapatkan semuanya, seseorang dapat mempraktikkan metode bendera jiwa yang sesungguhnya. Terutama untuk membuat bendera ribuan jiwa, seseorang harus memiliki jiwa primer, yang dimana jiwa yang paling kuat menjadi pemimpin dari pasukan jiwa-jiwa tersebut. Selain itu, Wang Ling telah mengumpulkan sejumlah besar fragmen jiwa selama 3 bulan terakhir ini.
bahkan menemukan satu yang berada pada tahap awal jiwa yang baru lahir dan menggunakannya sebagai jiwa primer. Dia mengeluarkan bendera jiwa dan kemudian sejumlah besar fragmen jiwa diserap olehnya. Wang Ling menaruh jiwa yang baru lahir yang dia tangkap ke dalam bendera jiwa, segera mulai berkelahi dengan jiwa yang baru lahir yang sudah ada di dalam. Sementara Su Yun dan Liu Wei disuruh pergi oleh Wang Ling. Tapi Su Yun berkata sembari memohon untuk jangan mengusirnya. Jika pergi, pecahan jiwa yang telah dikumpulkan dengan keras akan dicuri seseorang. Mereka berdua hanya menginginkan tempat yang aman untuk berkultivasi dan berjanji tidak akan menimbulkan masalah. Wang Ling tidak berbicara, tetapi matanya menjadi dingin. Hati Su Yun bergetar ketika tatapan itu tertuju padanya. Liu Wei sudah tidak bisa menahan diri lagi, dia langsung berakting menangis. Wang Ling mengerutkan keningnya. Dia melambaikan tangannya dan baru saja akan membuang keduanya ketika dia tiba-tiba melihat Liu Mei turun dari langit, mendarat di depan Wang Ling. Liu Mei memberi selamat kepada Wang Ling karena telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Wang Ling berkata langsung ke intinya dan tidak perlu pura-pura baik. Liu Mei berkata, Wang Ling, musibah besar akan menimpamu. Pergi tinggalkan planet Zuzaku. Aku tidak akan berbohong. Guruku adalah kultivator nomor 1 di Zuzaku, Zhu Kunzi. Wang Ling bertanya apa yang terjadi pada Red Butterfly setelah pertarungannya. Liu Mei berkata bahwa Red Butterfly telah dibunuh oleh Qian Feng dan mendesak Wang Ling pergi. Mendengar ini, ekspresi Wang Ling terkejut dan menyadari bahwa pertarungan Red Butterfly dengannya hanyalah omong kosong. Setelah memberitahukan semua ini, dia pergi dengan menyembunyikan kekejaman di matanya, tapi disembunyikan oleh aktingnya. Wang Ling mengerutkan kening saat dia melihat punggung Liu Mei, meski menunjukkan kepedulian, tapi tidak bisa menutupi sifat kekejamannya di depan mata Wang Ling. Selain itu, dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Liu Mei yang berarti tingkat kultivasinya lebih tinggi. Wang Ling juga bingung kenapa Liu Mei selalu mendekatinya. Wang Ling kemudian menyebarkan indera ilahinya dan mengunci bendera jiwa emas di ujung jalur tambang Venaroh. Pada saat ini, sebuah avatar raksasa Qinling muncul di sebelah bendera, meraung keras dengan mata penuh haus darah dan ejekan di matanya saat melihat Wu Dongqi yang datang lagi untuk mendapatkan bendera emas. Namun dia tidak menyangka bendera 100.000 jiwa ini semakin kuat. Dia mengeluarkan bendera jiwa 10.000 dan banyak jiwa keluar yang dipimpin oleh jiwa yang baru lahir tahap akhir. Di belakangnya ada sejumlah jiwa yang baru lahir tahap menengah dan awal. Dengan perintah Wu Dongqi, banyak jiwa menyerbu untuk melahap Qinling. Qinling juga menerjang dan mulai melahap mereka seperti orang gila. Wu Dongqi membentuk segel dan melepaskan teknik pengorbanan darah. Segera bola darah terbentuk di depannya sebelum diledakkan menjadi bintik yang tak terhitung jumlahnya, menutupi seluruh area. Jiwa-jiwa yang ditelan oleh Qinling tiba-tiba mulai bergerak untuk berusaha meninggalkan tubuh Qinling. Ada sejumlah besar jiwa di luar yang menyerang Qinling di bawah komando jiwa utamanya. Akibatnya serangan datang dari dalam dan luar Qinling. Namun Qinling tidak panik dan matanya masih penuh dengan penghinaan. Qinling mengeluarkan raungan ganas. Gas hitam keluar dari bendera emas dan membentuk binatang Qinling lainnya. Ekspresi Wu Dongqi menjadi suram. Dia mengeluarkan lonceng penyegelan jiwa. Saat bel berbunyi, binatang buas berbentuk manusia dengan satu tanduk di kepalanya muncul dan mengurung dua Qinling itu. Dua Qinling terus meraung ketika mereka sedang terperangkap. Ekspresi Wu Dongqi menjadi gembira melihat ini. Tapi tiba-tiba banyak gas hitam datang dari bendera dan Qinling ketiga muncul. Wu Dongqi menjadi sangat frustasi. Dia berpikir setelah Qinling ketiga akan ada yang keempat, kelima, dan keenam. Dan akhirnya menghela nafas dan akan menyerah.
Di saat itu juga, indera ilahi Wang Ling menyebar dan sejumlah sinar cahaya memenjarakan King Ling ketiga. Wadongqi melihat ini berpikir leluhur formasi jiwa yang keluar dari kultivasi tertutup. Dia ketakutan dan dengan cepat berkata, murid Wadongqi menyapa leluhur. King Ling ketiga mengeluarkan teriakan menyedihkan setelah terperangkap. Dia meraung ketika berusaha untuk menghancurkan penjara cahaya hitam. Wang Li mendengus dan membentuk tangan raksasa yang keluar dari kekosongan dan ingin meraih bendera jiwa emas. Pada saat ini, bendera jiwa emas mulai bergetar. 3 lagi King Ling muncul dan menyerbu ke arah tangan raksasa. Tetapi dengan sekali tamparan, salah satu dari King Ling hancur menjadi fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya. 2 King Ling yang tersisa dengan cepat menerkam dan mulai melawan tangan raksasa. Wang Li membentuk tombak batasan dan menusuk ke arah King Ling. Tapi segera aura emas dan raungan yang lebih kuat keluar dari bendera emas. Segera King Ling lainnya hancur menjadi fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan bergabung dengan aura emas. Saat King Ling hancur, gelombang kejut menghantam tubuh Wadongqi sampai muntah darah karena sudah tidak punya perlindungan. Wang Ling juga langsung muncul di depan Wadongqi, sembari menunjuk ke keningnya dan tubuhnya langsung pingsan. Lalu Wang Ling mengambil bendera jiwa dan bel penyegelan jiwa. Setelah itu dia berbalik menatap avatar raksasa King Ling emas dan berkata, jadi ini adalah jiwa utama asli dari bendera jiwa ini. Para King Ling lainnya hanyalah komandannya. King Ling emas mengeluarkan raungan yang mengguncang seluruh gunung pemurnian jiwa. Wang Ling membentuk tombak batasan dan menembak ke arah King Ling. King Ling emas mengeluarkan raungan, dan bola cahaya keemasan tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengan tombak batasan. Ledakan keras terjadi, gelombang kejut menyebabkan vena roh di sekitarnya retak. Wang Li mundur 1 langkah dan bola dari cahaya keemasan menghilang. Dia sungguh tidak menyangka King Ling di depannya bisa menggunakan mantra. Wang Li melemparkan 2 lonceng dan melesat ke arah King Ling. King Ling menghentakkan kakinya, gelombang kejut menyebar. Akibatnya vena roh di sekitarnya hancur dan memperlambat kedua lonceng. Wang Ling melesat maju dan tombak batasan menebus King Ling. King Ling mengeluarkan raungan saat tertusuk dan berubah menjadi fragmen jiwa. Wang Ling mengeluarkan bendera jiwa. Dengan gelombang energi semua fragmen jiwa itu terbang ke arah bendera jiwanya. King Ling mengeluarkan raungan dan segera menyodot fragmen jiwa itu kembali ke tubuhnya. Wang Li mengulurkan tangan kanannya dan pusaran jiwa muncul. Dia mulai bertarung dengan King Ling atas pecahan jiwa. Dengan Wang Li mengalihkan perhatian King Ling, kedua lonceng langsung bertambah besar dan mendekati King Ling. King Ling emas mengeluarkan 2 King Ling hitam dan menerkam kedua lonceng. Tangan kanan Wang Ling bergerak dan mengiringkan gelombang pembatasan untuk menyegel 2 King Ling. Kemudian kedua lonceng itu menjebak mereka dan mereka dibawa pergi ke arah Wang Ling. Melihat pecahan jiwa yang melayang keluar dari King Ling, mata Wang Ling berbinar. Dia mendengus dan berteriak, jika kamu memiliki kekuatan leluhurmu, aku tidak akan menjadi lawanmu. Kamu hanyalah fragmen jiwa yang berhasil mengembun menjadi tubuh ilusi. Menghancurkanmu tidak akan sulit. Dengan itu, tangan Wang Ling dengan cepat bergerak dan satu persatu batasan ilusi melesat mengelilingi King Ling emas dan turun seperti jaring. King Ling meraung dan mulai berjuang, menyebabkan pembatasan hancur. Namun tangan Wang Ling tidak berhenti, pembatasan muncul seperti orang gila dan terus mendarat di tubuh King Ling. Keringat bercucuran dari kening Wang Ling saat dia mengirimkan batasan yang tak terhitung jumlahnya dalam hitungan detik. King Ling mulai meraung lebih keras, tetapi tubuhnya mulai melambat seperti tenggelam di dalam air. Segera Wang Li mengeluarkan bendera batasannya dan membentuk tombak hitam yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah perintah Wang Ling, tombak batasan dibebankan ke King Ling. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Ling menciptakan pusaran jiwa satu demi satu.
King Ling mengguncang tubuhnya, dan lebih dari 10 bola cahaya keemasan muncul di sekitarnya dan melesat ke depan. Akhirnya ledakan terjadi saat bertabrakan dengan tombak batasan. Meskipun banyak tombak dihentikan, beberapa masih berhasil melewati dan mengenai tubuh King Ling emas. Bahkan lebih banyak fragmen jiwa yang keluar dari tubuh King Ling dan diserap oleh pusaran jiwa yang telah didirikan oleh Wang Ling. King Ling mengeluarkan raungan keras dan mulai berjuang lebih keras, menyebabkan pembatasan pada tubuhnya hancur satu persatu. Wang Ling mengerutkan kening. Dia mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa. Saat jiwa binatang melihat King Ling, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Sementara King Ling yang melihat jiwa binatang itu langsung mengaum seperti bertemu dengan musuh bebuyutannya. Dia berjuang menghancurkan lingkaran batasan dengan niat berperang. Wang Ling terkejut melihat adegan ini. Dia mengirim segel ke kereta. Untuk pertama kalinya, jiwa binatang mengeluarkan auman kegembiraan dan menerjang ke arah King Ling dengan rantai hitam yang masih melekat padanya. King Ling meraung. Bola cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya untuk memblokir serangan jiwa binatang. Tapi jiwa binatang menghancurkan semua bola cahaya sebelum bertabrakan dengan King Ling emas. Ledakan gelombang energi terjadi. Kedua binatang mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Jiwa binatang menyerang terlalu cepat sehingga rantai di tubuhnya ditarik ke batasnya. Rasa sakit dari rantai memaksa jiwa binatang untuk mundur. Dia berusaha untuk menggigit rantai, tetapi tidak dapat memutus rantai. Dia melihat ke arah Wang Ling sembari mengaum karena belum melepaskan rantainya. Sementara lingkaran batasan di tubuh avatar raksasa King Ling emas hancur semua. Tetapi sejumlah besar fragmen jiwa juga melarikan diri dari tubuhnya. Segera semua jiwa diserap oleh pusaran jiwa di sekitarnya. Hal ini membuat King Ling menjadi sangat lemah dan tidak berani bergerak maju. Memanfaatkan kesempatan ini, Wang Ling dengan cepat muncul di depan bendera jiwa emas dan hendak meraihnya. Namun King Ling emas mengeluarkan raungan marah dan menerkam ke Wang Ling. Wang Ling menunjuk dan rantai pada kereta perang menghilang. Jiwa binatang langsung gembira menyerbu ke depan. King Ling langsung meraung frustasi berbalik, berusaha melarikan diri dan terjadilah kejar-kejaran. Di sisi lain, Wang Ling mengeluarkan esensi darahnya dan diserap oleh bendera emas, lalu mengambil bendera jiwa dan mengangkatnya. Segera gas hitam menerobos gunung pemurnian jiwa dan terhubung ke langit dengan momentum spektakuler. Pada saat ini, semua murid di gunung pemurnian jiwa menatap dengan heran ke langit. Mereka sudah memperhatikan raungan dari bawah tanah, tetapi mereka terlalu takut sehingga tidak ada yang berani memeriksanya. Di saat itu juga, jiwa binatang akan melahap King Ling emas. Wang Ling menyedot kembali King Ling ke dalam bendera emas. Jiwa binatang sangat murka melihat tindakan Wang Ling mencuri mangsanya dan menyerang Wang Ling. Tapi jiwa binatang langsung ditarik oleh rantai kereta dan tersegel kembali. Wang Ling kemudian terbang menuju gunung pengekstrak jiwa. Liu Mei tidak menyangka melihat kultivasi Wang Ling telah pulih begitu cepat. Tapi dia masih tidak bisa melihat apa hati daunnya. Akhirnya, Wang Ling memasuki sebuah gua dan muncul di depan kultivator bernama Su Jinxi. Dia bertanya apakah punya metode pengekstrak jiwa. Ekspresi Su Jinxi jelek. Dia akan mengizinkannya untuk melihat jika ditukar dengan 300 fragmen jiwa. Wang Ling mengeluarkan 300 fragmen jiwa dan menjadi mutiara hitam lalu menuju ke Su Jinxi. Su Jinxi mengeluarkan pelaka giok ungu dan menyerahkannya kepada Wang Ling setelah mendapatkan 300 fragmen jiwa. Wang Ling meraihnya dan melihat metode pengekstrak jiwa memiliki 3 teknik: menenangkan jiwa, memikat jiwa, dan racun jiwa. Lalu Wang Ling menyalinya dan Su Jinxi menyarankan untuk tidak pergi ke pegunungan pemurnian jiwa dan mendapatkan metode penyegelan jiwa. Itu karena tidak ada di sana, hanyalah leluhur sakti yang boleh mempelajarinya.
Meski telah mendapatkan informasi ini, Wang Li masih bertekad untuk ke sana dan melawan kultivator transformasi jiwa dari leluhur sekte pemurnian jiwa. Hanya di bawah tekanan spiritual seorang kultivator transformasi jiwa, jiwa asalnya akan dapat pulih. Dia tiba-tiba menghilang dan muncul di depan 9 cincin cahaya dan 2 cincin merah. Di tangan kirinya, Wang Li memegang bendera 10.000 jiwa, dan di tangan kanannya dia memegang bendera pembatasan. Lalu terbentuklah beberapa naga hitam. Dia juga mengeluarkan jiwa Kingling emas dan 9 Kingling hitam. Di belakang mereka ada fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Wang Li berkata, seluruh kultivator formasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa keluar dan bertarunglah. Segera 9 kultivator formasi jiwa keluar dari 9 cincin emas. Kemudian gelombang energi spiritual menyebar dengan tekanan yang hebat. Sebuah suara kuno datang dari dalam cincin darah dan berkata, "Teman kecil, patwa ini telah menunggumu untuk waktu yang lama."